Baik, selamat pagi Bapak Nasang sebagai pengajar praktik dan juga Ibu Sri. Ya, Pagi. Dan Ibu terima kasih banyak sudah berkenan hadir hari ini setelah kita melakukan praobservasi, kemudian ada observasinya, maka hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Tujuannya ialah bagaimana kita akan mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu Sri laksanakan pada beberapa hari yang lalu. Seperti itu bersama dengan Bapak pengajar praktik sebagai observer hari ini, dan mungkin tanpa memperpanjang waktu kita bisa langsung saja ya Bapak Ibu. Ya baik, jadi Ibu Sri kemarin setelah melakukan observasi, yang saya mau tanyakan itu kira-kira bagaimana perasaan Ibu Sri setelah melakukan proses pembelajaran observasi kemarin? Ya, setelah saya melakukan proses pembelajaran kemarin, itu yang saya rasakan adalah pembelajaran yang saya lakukan itu cukup menyenangkan, karena pada saat presentasi kelompok itu kan dibagi dalam 2 kelompok. Itu ada salah satu kelompok yang memanfaatkan teknologi, di mana dia memanfaatkan media Canva, infografis untuk melakukan presentasi. Baik, jadi menurut Ibu Sri, kelas Ibu Sri cukup menyenangkan karena paling tidak salah satu faktornya karena ada kelompok siswa yang melakukan presentasi dengan memanfaatkan teknologi, yaitu memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat infografis sebagai bahan presentasi mereka. Ya, baik. Kalau begitu Ibu, bisakah Ibu Sri sedikit saja kembali menceritakan kepada kami apa tujuan pembelajaran Ibu kemarin dan apa saja area pengembangan dalam pelaksanaan proses pembelajaran observasi kemarin? Ya, jadi pembelajaran saya kemarin itu saya mengambil tujuan peserta didik dapat menganalisis tahapan proses pembentukan urin di dalam ginjal. Itu materinya tentang sistem ekskresi pada manusia. Kemudian ada pengembangannya itu saya menekankan pada aspek kognitif, kemudian ada psikomotornya juga, karena di situ anak-anak mengerjakan melakukan demo pemodelan. Oh ya, ada demonstrasi. Tahapan, ya. Jadi tujuannya untuk peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan urin, tahapan-tahapan proses pembentukan urin di dalam ginjal, dan area pengembangannya ada 2, yaitu aspek kognitif dan juga psikomotorik. Baik Ibu, jadi setelah melakukan proses pembelajaran yang ada, menurut Ibu Sri, apakah proses pembelajaran yang Ibu Sri laksanakan kemarin itu sudah berjalan dengan baik? Ya, kalau menurut saya proses pembelajaran saya itu kalau berjalan dengan baik ya, tetapi belum mencapai 100%. Ya, karena dalam pengerjaan LKPD itu ada peserta didik yang masih kurang aktif, ada 1-2. Oke, jadi mungkin ini terkait dengan keterlibatan siswa ya, yang dirasa belum maksimal. Baik Ibu, jadi dari range 1 sampai 10 Ibu, menurut Ibu pembelajaran kemarin yang telah Ibu laksanakan itu dia kira-kira berada di posisi berapa? Ya, kalau pembelajaran saya kemarin itu saya merasa bahwa saya berada di range sekitaran range 8, karena kalau bilang sempurna belum, masih ada kekurangan. Baik, jadi menurut Ibu lagi nih, apakah masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi dari proses pembelajaran yang ada atau tidak? Ya, ada hal-hal yang masih perlu saya tingkatkan setelah melihat kembali. Itu untuk yang pertama dari diri saya sebagai guru, itu bagaimana saya dapat melakukan manajemen kelas dengan baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari sisi peserta didik, ya, bagaimana peserta didik itu dapat aktif, dapat melakukan pembelajaran dengan aktif di situ. Itu yang saya
Oke, baik. Jadi sepertinya Ibu Sri masih bergumul dengan bagaimana bisa menguasai kelas, memanage kelas Ibu Sri, dan masih ada bergumul dengan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang ada untuk Ibu Sri ya. Jadi dengan gap-gap yang ada ini, Ibu, Ya. menurut Ibu, kira-kira apa strategi yang akan Ibu gunakan? Apa strategi yang akan Ibu pakai untuk meningkatkan atau memperbaiki masalah-masalah tersebut? Ya, yang tips saya untuk memperbaikinya itu, yang pertama saya merasa bahwa uh, dalam pengelolaan kelas, manajemen kelas itu, yang pertama saya tidak harus berada selamanya di depan kelas, tapi saya harus berada di sekitaran peserta didik. Saya harus ke belakang, ke samping, dan berada di antara peserta didik. Kemudian untuk peserta didik sendiri itu, yang pertama saya harus mengajak ngobrol peserta didik, melakukan pendekatan sosial emosional agar peserta didik itu sendiri merasa nyaman dan mungkin dia akan lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Baik, jadi apa namanya, Ibu akan meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas. Bagaimana pada beberapa sesi Ibu dapat berkeliling kelas supaya paling tidak menimbulkan kesadaran juga dalam diri siswa, biar mereka bisa lebih fokus, lebih tenang mengikuti pembelajaran, dapat lebih terlibat aktif lagi dalam pembelajaran ya. Dan bagaimana Ibu melakukan pendekatan sepertinya ya, untuk supaya anak-anak juga merasa memiliki proses pembelajaran itu. Baik Ibu. Jadi dengan strategi-strategi tersebut saya rasa cukup baik. Tapi saya kembalikan lagi ke Ibu, kira-kira ketika kita berbicara tentang beragam karakter siswa, kita tahu bahwa siswa-siswa kita itu tidak memiliki karakter yang sama. Yang pastinya mereka punya potensi yang berbeda-beda, mereka punya karakter yang berbeda-beda, minat dan bakat juga pun yang berbeda-beda. Singkatnya bahwa setiap individu anak itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Sepakat ya Ibu ya? Ya. Jadi kembali Ibu Sri, kira-kira apa strategi Ibu Sri melihat hal ini? Apa strategi Ibu Sri untuk mengakomodir setiap kebutuhan belajar anak sehingga semua kebutuhan belajar anak itu dapat terpenuhi sama? Ya, kalau menurut saya sendiri itu, saya harus meningkatkan kembali pemahaman saya dan meningkatkan itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga harus meningkatkan tentang pembelajaran sosial emosional agar saya dapat bisa mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik dan dapat mengakses kebutuhan emosional peserta didik dan mengatur kondisi di dalam kelas itu agar peserta didik lebih terkontrol, lebih nyaman ya. Jadi dari sisi kebutuhan mereka terpenuhi, dan dalam proses pembelajaran juga mereka bisa merasa nyaman ada di dalam kelas untuk memperoleh materi dari Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Lantas mengenai strategi-strategi tersebut, kira-kira apa yang menjadi komitmen Ibu Sri ke depan untuk proses pembelajaran selanjutnya? Ya, jadi berdasarkan pengalaman kemarin itu, saya mengambil sebuah komitmen bahwa saya harus lebih meningkatkan dan saya harus memakai kembali pembelajaran yang meningkatkan pada aspek diferensiasi dan pendekatan sosial emosional. Kemudian di sini saya harus lebih menggunakan dan membuat modul yang nantinya dia terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi dan PSE. Nah, seperti itu. Ya, baik. Jadi dari apa yang menjadi komitmen Ibu, saya berharap dan saya juga mendoakan Ibu Sri untuk ke depan bisa tetap terus semangat, tetap terus berjuang untuk dapat melakukan strategi-strategi yang lebih baik lagi untuk dapat mengakomodir segala kebutuhan belajar siswa dan juga membuat siswa dapat lebih
nyaman berada di dalam kelas, dan saya berdoa Ibu Sri ke depan bisa terus menjalankan tugas dan peran Ibu Sri sebagai guru dengan lebih baik, yang tentu saja terus berpihak kepada murid, yang dapat terus menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodratnya untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, sukses selalu Ibu Sri. Terima kasih terima banyak kasih. untuk waktunya. Terima kasih untuk apa yang sudah dilakukan, sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak Bapak pengajar praktik. Saya mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu. Dan saya juga memohon maaf untuk segala tindakan dan tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Ya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Ya, Selamat melanjutkan aktivitas. Bapak.